Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seorang ibu dari Jakarta yang mendapat bimbingan jarak jauh dari saya tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Beberapa bulan lalu saya anjurkan untuk tetap menjaga ibadah yang Allah wajibkan dan menambahkan amalan sunnah berupa memperbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah, yang dibaca setiap hari 30 menit sampai 40 hari untuk sebagai latihan awal. Beliau seringkali mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya tentang spiritualnya. Terutama yang kali ini saya ingin bagikan kepada Anda bahwa beliau ini diberitahu oleh Allah sudah saatnya mempelajari ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki. Visual mimpi yang beliau alami, beliau itu memesan jus alpukat. Namun ketika beliau ingin meminum jus tersebut dengan sedotan, itu nggak bisa. Karena yang di dalam gelas itu bukan daging alpukat yang sudah jadi jus, melainkan buah alpukat beserta bijinya. Jadi ketika dibelah itu masih ada bijinya. Kemudian ketika beliau itu mengambil alpukatnya, di dalamnya masih menempel bijinya. Ketika beliau ambil biji alpukatnya, biji tersebut dibungkus oleh kapas putih, seperti terlindungi oleh selimut putih. Itulah mimpi yang dialami saudari kita. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut Allah memberikan pesan, memberikan anjuran kepada saudari kita itu jangan saja menikmati kenikmatan karunia-Nya, melainkan juga untuk mentafakuri, merenungkan ciptaan karunia yang dinikmatinya itu. Supaya apa? Supaya bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang nantinya berujung kepada memberi pengagungan yang sebenar-benarnya pengagungan. Tidak hanya melihat asma-asma Allah berupa tulisan, melainkan memahami asma-asma Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Hal itu terkait firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi itu bermakna tidak terpisah. Jadi apapun yang Allah ciptakan di langit dan di bumi itu tidak terpisah dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah. Mengandung asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, dan af'al Allah atau perbuatan Allah. Begitu juga di dalam visual mimpi yang dihadirkan kepada mimpi saudari kita itu alpukat dan bijinya. Nah, itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 95. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Jadi Allah berfirman demikian supaya manusia itu ketika menikmati beras yang awalnya yang nantinya dimasak jadi nasi, menikmati buah-buahan yang awalnya dari biji, itu supaya bisa mengingat itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangan sampai kita lalai dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu ketika menikmati karunia-karunia-Nya. Begitu juga Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 57. Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya, yaitu hujan, sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Allah Ta'ala berfirman,
Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Di dalam surat Qaf ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Jadi, semua firman-firman Allah tadi itu, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jangan sampai lalai ketika menikmati karunia Allah, misalkan buah-buahan. Jangan sampai tidak memahami bahwa buah-buahan itu yang menciptakan itu Allah. Dari air hujan yang didatangkan melalui langit, lalu turun ke muka bumi ini, ya, biji-bijian, kemudian itu tumbuh subur karena ada air hujan, akhirnya bisa kita makan. Nah, kita jangan sampai lalai dari hal itu. Nah, itulah sang hakikat, itulah ilmu hakikat, kebenaran hakiki. Ya, jadi yang menumbuhkan itu bukan orang, bukan petani, walaupun secara lahiriahnya mereka yang menanam. Cuman Allah yang mencatatkan semua takdir, semua aktivitas di langit dan di bumi ini sebelum semua alam semesta diciptakan, sejak azali. Nah, kita mengetahui pada hakikatnya itu adalah Allah yang menumbuhkan melalui air hujan yang diturunkan, melalui biji-biji, ya, kemudian tumbuh, yang mana biji-biji itu bisa melalui perantara angin atau bisa melalui perantara manusia-manusia yang Allah ciptakan, yang diberikan pengetahuan oleh Allah menanam hal itu, kemudian bisa dipanen. Nah, seperti itulah anjuran Allah di dalam mimpi itu. Ya, karena apa? Kebanyakan orang lalai melihat hakikatnya. Ya, siapa pencipta buah-buahan itu? Hanya makan aja, itu kebanyakan orang awam, orang yang buta mata hatinya dan tidak ngerti ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 105, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Jadi sudah banyak manusia itu melihat dengan mata lahirianya tanda-tanda kekuasaan Allah, cuman nggak bisa mengambil hikmahnya. Kenapa? Karena hatinya ketutup, mata lahirianya yang terbuka, yang melihat. Akhirnya apa? Tidak bisa melihat sang hakikat. Karena apa? Kebenaran hakiki itu tidak bisa dipandang mata lahiriah, melainkan dengan mata hati. Makanya terkait itu Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 72, dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Hati-hati orang-orang yang buta mata hati. Ya. Lalu visual berikutnya. Dalam mimpi tersebut ada juga visual kapas putih yang menutupi biji alpukat yang memiliki makna tersirat bahwa untuk mencapai ilmu hakikat yaitu dengan ketakwaan. Terkait dengan perkataan Allah kepada wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, Allah berkalam hakikat. Dan penghambaan itu merupakan hijab yang terdekat, yang mana aku dari baliknya berhijab pula dengan sifat keperkasaan. Maknanya, penghalang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah dengan ketakwaan, yang mana Allah dengan sifat kekuasaannya tidak membuka penghalang terdekat yang berupa ketakwaan itu kecuali si hamba mengembalikan ketakwaannya itu kepada Allah. Makna mengembalikan ketakwaan kepada Allah adalah seorang yang mampu bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larang Allah harus mengetahui bahwa itu semua kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kemampuan diri kita sendiri. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya karena rahmat Allah. Nah, maka kita harus mengetahui dalil terkait hal itu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Di dalam surah At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Jadi
untuk seseorang itu bisa mencapai hakikat, dia harus melakukan ketakwaan yang lillahi ta'ala dan harus mengetahui bahwa itu karena rahmat Allah. Semoga bermanfaat.